Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas untuk mata kuliah keamanan jaringan. Pertama, kita akan melakukan proses scanning, yang dimana pada proses scanning kali ini kita menggunakan dua tools. Yang pertama itu adalah tools Luklan, kemudian yang kedua itu adalah Superscan. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan tools Luklan untuk melakukan proses scanning. Pertama kita pilih dulu interface yang akan kita gunakan. Untuk interface yang akan saya gunakan itu sesuai dengan IP saya, IPv4 saya, yang dapat dicek dari IP config ini. Kemudian kita tekan next. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan proses scanning. Kita akan menunggu hingga ditampilkannya hasil. Nah, ini merupakan hasil dari proses yang sudah kita lakukan dengan menggunakan Nuklan, yang mana diperoleh bahwa pada jaringan ini terdapat perangkat dengan IP 188 dan 251. Kemudian dari IP ini kita pilih salah satu untuk kita lakukan proses scanning dengan menggunakan super scan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan IP 172.2439.188. Baik, ini merupakan hasil scanning dengan menggunakan super scan, yang dimana melalui proses ini diperoleh informasi bahwa pada perangkat tersebut tidak terdapat port yang terbuka. Baiklah, setelah dilakukan proses percobaan untuk proses scanning, kemudian dilanjutkan ke praktikum kedua, yaitu DHCP palsu dan DNS spoofing. Pertama-tama saya akan mengerjakan yang DHCP palsu, yang dimana pada proses pengerjaan DHCP palsu, saya memerlukan topologi jaringan seperti pada gambar ini, yang dimana ini nanti akan dilakukan proses simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, berdasarkan topologi ini dapat dilihat bahwa terdapat server palsu dan juga server asli, yang dimana itu nanti akan dihubungkan dengan default gateway, yaitu router, yang pada simulasi ini diberi nama dengan router 0. Kemudian, web tersebut akan dapat diakses oleh klien melalui PC ini, yang dimana PC ini akan terhubung ke switch, yang switch ini akan terhubung dengan router dan juga web server palsu serta web server yang asli. Nah, seperti yang disampaikan pada topologi, itu terdapat web server palsu, yaitu dengan alamat IP itu adalah 192.168.20.120 dan 10. Kemudian untuk web server asli itu adalah 192.168.10.10. Sedangkan untuk default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Jadi jika kita ingin mengakses web server palsu, kita dapat menggunakan alamat IP ini, sedangkan jika kita ingin mengakses web server asli, kita dapat menggunakan alamat IP ini. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke proses simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apakah IP yang pada bagian ini sudah sesuai atau belum. Kita lihat pada bagian DHCP server. Nah, berdasarkan untuk DHCP server itu sendiri, itu adalah 192.168.10.2. Itu tidak saya ubah sesuai dengan file yang diberikan. Kemudian untuk web server, kita lihat untuk IP configuration-nya. Web server itu adalah 192.168.10.10 sama. Kemudian untuk bagian website ini, web server ini akan menampilkan file index.html dengan isi seperti berikut, yaitu ada header berupa selamat data di pt.coba.com yang merupakan kode HTML yang berfungsi untuk menampilkan tulisan pada web pada saat diakses. Kemudian untuk klien, ini ada terdiri dari 3 PC yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses web server, baik yang web server palsu maupun yang web server asli. Kemudian ada web server palsu. Nah, untuk web server palsu ini IP-nya adalah 192.168.20.10. Sama. Kemudian untuk bagian index.html, ya ini juga kurang lebih sama seperti yang web server asli, hanya saja saya menambahkan kata palsu untuk membedakan pada saat diakses apakah berhasil mengakses web server palsu atau tidak. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaan mengakses web server tersebut. Pertama-tama kita akan mengakses web server asli dengan menggunakan web browser. Coba.com.
Nah, seperti yang dilihat bahwa klien untuk PC 0 ini berhasil mengakses web server dari server asli, sehingga dia akan menampilkan tulisan berupa selamat datang di pt.coba.com, seperti yang ditampilkan. Nih. Nah, bagaimana jika kita coba untuk mengakses web server palsu? Maka kita akan menggunakan alamat IP tersebut dari web server palsu. Kita copy, kemudian nah ini merupakan IP dari web server palsu sehingga ketika kita akses kita akan mengunjungi halaman web dari web server palsu seperti yang terdapat pada bagian ini. Mungkin sekian untuk proses percobaan kali ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan penjelasan terkait DNS spoofing. Baiklah, pada percobaan selanjutnya saya akan melakukan proses praktikum berupa DNS spoofing dengan memanfaatkan kelemahan dari cara kerja DHCP, yang dimana konsep dari DHCP itu sendiri adalah server dapat memberikan IP secara otomatis kepada pengguna sehingga memudahkan pengguna tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual untuk memperoleh alamat IP. Namun konsep ini memiliki kelemahan karena DHCP yang secara otomatis memberikan alamat IP, maka peretas dapat memanfaatkan konsep ini dengan cara membuat server palsu sehingga ketika pengguna mengakses suatu lingkungan jaringan ataupun lingkup jaringan melalui contohnya seperti web server ataupun dengan cara terhubung, maka pengguna itu bisa saja mendapatkan alamat IP dari server palsu, yang dimana itu alamat IP-nya tersebut dalam lingkup server palsu. Nah, pada proses percobaan kali ini kita akan mencoba membuat suatu server palsu, kemudian kita lihat apakah pengguna dapat memperoleh dari alamat IP dari server palsu tersebut. Pertama-tama kita lihat dari langkah percobaan. Untuk topologi jaringan yang digunakan itu masih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja kita akan menambahkan satu server palsu. Nah, untuk pertama saya sudah menambahkan server palsu, yang dimana saya memberikan nama berupa server 0. Untuk bagian layanan DHCP dan konfigurasinya, pertama-tama kita lihat Fish DHCP. Nah, untuk layanan DHCP-nya sudah saya aktifkan dengan default gateway adalah 192.168.10.1 dan DNS servernya adalah 192.168.10.102. Dan untuk start IP address-nya adalah 50 dengan maksimum user yang dapat mengakses ataupun memperoleh alamat IP itu adalah 50. Dengan demikian maka akhiran dari IP address-nya adalah 192.168.10.99 karena berjumlah maksimal 50 user. Kemudian kita lihat pada bagian konfigurasi DNS. Nah, saya sudah menambahkan untuk dapat mengakses www.coba.com dengan alamat IP adalah 192.168.20.10. Kemudian kita coba lakukan proses pengecekan apakah sudah diperoleh alamat IP secara DHCP. Pertama kita akan merefresh. Nah, ini sedang dilakukan proses request untuk mendapatkan alamat IP dari server tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa IPv4 yang diperoleh itu adalah 192.168.10.51. Kemudian ketika kita refresh, ini adalah 192.168.10.51. Kemudian kita coba lakukan proses akses website melalui web server untuk melihat apakah dia terhubung dengan server palsu. www.coba.com. Nah, sudah terlihat bahwa untuk PC2 ini terhubung ke web server asli dengan melalui IP yang diberikan dari server palsu atau server 0, yang dimana alamat IP yang diperoleh dari PC2 ini adalah 192.168.10.51. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PC2 ini memungkinkan untuk dilakukan proses peretasan oleh peretas yang membuat server 0 ini. Karena PC2 ini menggunakan alamat IP yang diberikan dari server 0 dengan memanfaatkan konsep DHCP. Mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait praktikum DNS spoofing. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan praktikum sniffing dengan menggunakan Wireshark. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses sniffing dengan menggunakan Wireshark, yang dimana saya akan memanfaatkan 3 OS yang menggunakan
virtual machine yang terdiri dari dua OS kali Linux dan satu OS Ubuntu untuk menjalankan server. Sedangkan dua OS kali Linux tersebut, yang pertama itu akan berfungsi untuk mengakses server, kemudian OS yang kedua itu akan berfungsi untuk menangkap aktivitas jaringan dengan menggunakan Wireshark. Adapun untuk proses kali ini itu berfungsi untuk menguji konsep dari proses sniffing, yaitu menangkap aktivitas jaringan yang dilakukan oleh orang lain dengan menganalisis log aktivitas dengan menggunakan Wireshark. Untuk tahapan pertama, itu tentunya akan dilakukan pengaktifan dari server. Namun, ini adalah tampilan dari OS yang saya gunakan pada virtual machine. Pertama-tama, saya akan login ke OS Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mengecek apakah server sudah aktif atau belum dengan perintah systemctl status init. Nah, terlihat bahwa sistem sudah aktif. Kemudian, sebelum ifconfig, saya akan masuk ke server terlebih dahulu untuk mengecek port berapa yang saya gunakan untuk telnet. Dapat dilihat bahwa port yang saya gunakan untuk telnet itu adalah 23, itu adalah port default dan tidak saya ubah. Kemudian saya akan melakukan ifconfig untuk melihat IP dari server ini yang nantinya akan digunakan untuk menjadi alamat agar dapat diakses oleh OS kali Linux. Kemudian untuk OS yang lainnya saya akan mengakses Wireshark. Wireshark itu sendiri akan berfungsi untuk menangkap aktivitas jaringan. Nah, ini adalah tampilan dari Wireshark sebelum dilakukan proses capture. Namun untuk selanjutnya itu kita akan melakukan proses pengaksesan terminal yang nanti akan digunakan untuk proses pengecekan IP dari OS yang menjalankan Wireshark. Nah, dapat dilihat bahwa IP-nya adalah 10.251.18.189. Kemudian kita langsung saja lakukan capture. Kemudian kita pindah ke OS kali Linux yang satunya. Dan jalankan terminal dengan upaya untuk mengakses server. Pertama-tama kita cek IP terlebih dahulu. IP dari OS tersebut adalah 10 251.18.85. Nah, kita akan melakukan proses pengaksesan server dengan perintah telnet 10.251.18.74 dan port telnet yang kita gunakan yaitu 23. Tuh, username Ubuntu, password Ubuntu. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil masuk ke server dari Ubuntu dengan OS kali Linux. Kita cek IP-nya. Nah, IP dari OS tersebut sudah berganti menjadi IP dari server. Kemudian kita cek di bagian Wireshark, bagian protokol telnet. Karena ini bukan proses sniffing, jadi kita dapat melihat proses apa saja yang sudah dilakukan di jaringan tersebut. Nah, kita menangkap aktivitas jaringan berupa proses masuk ke server dengan username berupa Ubuntu dan password berupa Ubuntu yang kita masukkan pada OS kali Linux tersebut. Nah, hal ini diperoleh karena pada proses login ke server itu tidak dilakukan proses enkripsi sehingga apapun yang kita ketikkan seperti username dan password itu dapat ditangkap dan dilihat pada aktivitas jaringan dengan memanfaatkan Wireshark. Sekian penjelasan saya terkait sniffing dengan menggunakan Wireshark. Baiklah, setelah melakukan percobaan sniffing dengan menggunakan Wireshark, kita akan melanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu praktikum ARP Poison. Nah, pada proses kali ini saya akan menggunakan virtual machine dengan OS kali Linux dan juga Windows untuk melakukan proses ping. Jadi nanti Wireshark yang terdapat pada kali Linux akan berfungsi untuk menangkap aktivitas jaringan berupa ping yang dilakukan pada CMD dengan menggunakan OS Windows. Pertama-tama kita buka CLI dari kali Linux, kita jalankan IP-add. Nah, dengan menjalankan IP-add, kita akan mendapatkan MAC address dari perangkat jaringan tersebut yang nanti akan kita gunakan dalam proses pencarian pada Wireshark. Kemudian kita jalankan Wireshark. Nah, pada proses ini kita akan menuliskan perintah cmp eth source dan kita copy bagian MAC address. Aum eth.txt
Nah, jadi pada perintah ini kita akan melakukan proses pencarian atau capture terkait jenis ICMP dengan ETH source berupa IP MAC address ini ataupun ETH DST berupa MAC address ini. Kemudian kita jalankan, selanjutnya kita jalankan ETH 0. Nah, untuk pada kali ini itu belum ada akses jaringan yang ditangkap karena belum ada proses sniffing. Kemudian kita akan menjalankan membuka terminal baru, kita jalankan sudo ethercat min-d kali ini. Nah, pada proses kali ini kita matikan terlebih dahulu sniffing at startup-nya. Kemudian centang selanjutnya untuk host, pertama-tama kita akan men-scan semua host yang ada pada jaringan yang kita gunakan saat ini. Nah, setelah dilakukan proses scan, kita akan melihat host list-nya. Oh, ternyata ada 3 host list. Yang pertama dengan IP 172.24.39.251, kemudian ada 172.24.39.118, dan juga ada host yang satunya. Kemudian kita akan memilih IP 172.24.39.188 sebagai target 1, kemudian 172.24.39.251 sebagai target kedua. Kemudian setelah itu, kita akan masuk ke bagian target untuk melihat current target kita saat ini. Nah, ketika sudah, kita akan lanjut ke bagian RP positioning. Oke. Setelah itu, kita jalankan proses Ethergate. Nah, sekarang kita coba lakukan, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada bagian ini. Nah, terlihat bahwa ada akses jaringan yang tertangkap. Setelah itu kita coba lakukan proses ping. Pertama kita cek dulu IP config. Nah, dari proses IP config, kita akan mendapatkan default gateway adalah sebagai berikut. Kemudian kita lakukan proses ping untuk mengecek koneksi antara perangkat dengan default gateway. Nah, dari proses ping, kita akan mengirimkan request kepada default gateway. Jika default gateway menerima, maka akan ada reply. Dari tersebut, sudah terlihat bahwa terdapat aktivitas jaringan. Nah, kita dapat lihat, kita pilih salah satu. Nah, dapat dilihat bahwa tertangkap oleh Wireshark bahwa terdapat proses request dari IP 172.24.39.251 ke destinasi 172.24.39.188, yang mana destinasi yaitu IP dari default gateway dan untuk source adalah IP dari perangkat yang melakukan ping. Mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait ARP position. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses cracking password dengan menggunakan website dan juga dengan menggunakan tools berupa LCP Soft. Baik, untuk praktikum selanjutnya itu adalah praktikum proses cracking password, yang dimana sudah terdapat hash-hash yang diperoleh berdasarkan konfigurasi password pada perangkat router yang dilakukan pada tools simulasi berupa Cisco Packet Tracer. Diperoleh hash-hash sebagai berikut. Nah, dari hash tersebut kita diminta untuk melakukan proses cracking dengan memanfaatkan website ini. Kita coba jalankan. Hmm, Bentar. Nah, pertama-tama kita akan melakukan proses untuk pengecekan pemecahan dari hash ini dengan menggunakan website yang sudah diberikan. Saja kita copy. Nah, ini tidak bisa dikarenakan beda tipe. Coba kita lakukan untuk yang ini.
Nah, untuk password ini, dari hash ini adalah ABCD yang merupakan tipe 7. Dan kita lihat lagi yang bagian ini. Ini tidak bisa. Dan bagian ini. Nah, untuk bagian ini adalah password PNSSW0RD. Kemudian kita coba yang ini. Apakah terjadi kesalahan atau bagaimana? Oh, untuk passwordnya itu adalah 123456788. Kemudian kita pindah ke tipe 5. Coba yang bagian ini. Nah, ini merupakan proses cracking, namun memerlukan waktu yang lama dikarenakan untuk tipe 5 itu merupakan kombinasi dari cukup banyak angka sehingga memerlukan waktu untuk proses cracking. Kita coba untuk yang jenis lainnya. Jika untuk password yang lain. Nah, untuk yang tipe 5 ini cukup lama untuk proses crackingnya, namun untuk tahapannya seperti ini. Nah, jika sudah berhasil, itu ini password yang diperoleh. Hal ini dilakukan juga pada hash password untuk nomor 7 dan 8. Kemudian kita lanjutkan untuk proses cracking password yang kedua dengan menggunakan LCP Soft. Bila saya lanjutkan untuk proses cracking password yang kedua dengan memanfaatkan tools yang diperoleh dari link LCP Soft, yaitu jRecovery for MySQL Password. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan proses import. Nah, saya memilih MySQL user 2. Nah, ini adalah di hash dari password yang akan dipecahkan. Dan kita start. Nah, diperoleh bahwa hash tersebut bertipe SHA-1. Jadi, hash ini nanti akan kita coba pecahkan dengan tools CrackStation untuk memperoleh apa password dari hash ini. Kita coba lakukan proses cracking. Bintang 27 2470 C0 C06 DEE 42FD 1618 BB99 BB9900 5ADC 5ADC A2 EC 9D1 E19. Kemudian kita lakukan proses crack hash. Nah, diperoleh bahwa dari hash yang diberikan dari tools tersebut, di passwordnya adalah password. Nah, ini saja untuk penjelasan dari tahapan cracking password. Untuk kesimpulan dari tahapan cracking password, itu dapat dikatakan bahwa semakin sulit password ataupun semakin kuat password, itu akan menyulitkan bagi peretas untuk melakukan proses cracking, sehingga diharapkan kepada para pengguna untuk dapat membuat suatu password menggunakan kombinasi-kombinasi dari angka, huruf, sehingga membentuk suatu password yang sulit untuk di-cracking. Kemudian untuk proses selanjutnya itu adalah XSS, akan dijelaskan kemudian. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan proses percobaan terkait XSS atau cross-site scripting yang merupakan suatu kerentanan yang terdapat pada website yang dimana memungkinkan pengguna untuk memasukkan skrip-skrip berbahaya yang dapat dieksekusi langsung oleh browser. Nah, untuk percobaan kali ini, dikarenakan website yang disediakan dari modul itu tidak dapat diakses, maka saya akan menggunakan link dari website lain. Nah, untuk website ini, pertama-tama kita coba masukkan skrip buku pada kolom pencarian. Nah, terdapat bawah buku. Namun jika kita mau memasukkan skrip lain seperti ini, skrip alert XSS berhasil, maka kita akan membuat suatu notifikasi yang menandakan bahwa skrip ini langsung dieksekusi oleh browser. Nah, hal inilah yang dapat menimbulkan celah untuk memungkinkan peretas untuk melakukan aktivitas peretasan pada suatu website yang menyediakan form-form untuk pengisian teks yang dimanfaatkan oleh peretas dengan menyuntikkan skrip berbahaya. Sekian saja penjelasan dari saya untuk bagian XSS. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait praktikum SQL injection.
Baiklah, selanjutnya ada praktikum percobaan untuk melakukan SQL injection, yang di mana SQL injection itu adalah suatu percobaan untuk memasukkan query-query SQL ke dalam form-form input seperti berikut. Nah, dengan SQL injection itu memungkinkan peretas untuk memanipulasi database, mengubah database ataupun mengambil informasi penting dari database. Untuk percobaan SQL injection itu dilakukan pada website Hexplaining dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, ini adalah tampilan awalnya. Dan untuk tahapan kedua, kita diminta untuk kita diberikan log aplikasi, yang dimana ini adalah log aplikasinya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan user, email, dan password berupa password. Kita coba jalankan. Nah, ternyata kredensial yang kita masukkan itu tidak cocok, sehingga kita tidak dapat melakukan login pada website ini. Kemudian kita diminta lagi untuk memasukkan password. Dan terjadi kesalahan tak terduga, yang dimana invalid SQL karena terdapat tanda petik, sehingga web browser itu membacanya terdapat dua tanda petik. Ini bukan salah satu bentuk manipulasi. Namun ini tidak memberikan kita kemungkinan untuk masuk ke dalam website tersebut. Kemudian kita diberikan tampilan di balik layar ketika kita menginputkan suatu kode. Kita dimintakan untuk masukkan password dengan tanda petik. Nah, dari balik layar itu jika kita masukkan password dan tanda petik, maka di balik layar itu akan terdapat dua tanda petik, sehingga menyebabkan program itu membacanya menjadi invalid SQL karena dia akan mencocokkan bagian yang ada di dalam tanda petik, sedangkan kita masukkan tanda petik lagi, maka dia akan mengalami kesalahan dalam pencocokan dengan data yang terdapat pada SQL. Sehingga dari tanda petik ini, dia akan mengakhiri query lebih awal dan menyisakan tanda petik ini. Kemudian untuk percobaan selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Nah, ini bukan perintah logika yang akan menyebabkan program membaca bahwa kondisinya adalah bersifat true, karena dia tidak mencocokkan data yang terdapat pada tabel, tapi menjalankan logika yang kita masukkan dengan perintah ini, sehingga menyebabkan kita dapat login ke dalam website tersebut. Sekian saja untuk penjelasan terkait SQL injection. Untuk selanjutnya itu adalah percobaan terkait vulnerability assessment. Baiklah, untuk percobaan terakhir itu adalah vulnerability assessment, yang dimana pada percobaan tersebut saya akan menggunakan ZAP. Pertama-tama kita akan melakukan scan. Untuk website yang akan saya lakukan analisis itu saya menggunakan domain dari Untan. Nah, untuk proses ini itu dilakukan untuk mengetahui kerentanan-kerentanan dari suatu website dengan cara menjelajahi website tersebut. Nah, karena saya memberikan domain dari Untan, maka subdomainnya juga akan dilakukan proses penjelajahan sehingga diperoleh kerentanan-kerentanan apa saja yang terdapat pada website tersebut. Nah, hal ini dapat menjadi sisi positif karena ketika bagi pengembang ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kerentanan website dan melakukan perbaikan. Namun juga dapat dimanfaatkan bagi peretas karena melalui tools ini kita akan mengetahui kerentanan dari suatu website dan bisa saja peretas memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi diharapkan ketika pengembang dapat memanfaatkan tools ini untuk mengetahui kerentanan apa saja yang terdapat pada website, kemudian melakukan perbaikan dengan sesegera mungkin. Nah, kita tunggu proses scanning-nya sampai selesai. Nah, untuk proses scanning masih berjalan. Baik, kita coba lihat bagian alert. Alert ini adalah pemberitahuan terkait kerentanan yang terdapat pada website. Ini mulai dari yang tidak terlalu berbahaya dengan tanda bendera biru hingga pada bagian yang berbahaya. Ini, ya, atau yang rentan. Mungkin ini saja presentasi ataupun pemaparan dari saya terkait tugas dari keamanan jaringan ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.